Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jamilah, NPM 172121-014. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Mengidentifikasi Unsur-unsur dan Menyimpulkan Isi Teks Berita yang Dibaca dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script. Penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 8 SMP IT Darul Anba tahun ajaran 2021-2022. Dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat pengembangan kompetensi kurikulum Bahasa Indonesia ditekankan kepada kemampuan mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui berbagai teks. Salah satu jenis teks yang harus dikuasai peserta didik yaitu teks berita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika Agistia, SPD, selaku guru Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP IT Darul Anba, diketahui bahwa belum semua peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita yang dibaca. Penyebab ketidakmampuan peserta didik ini yaitu ketidakmampuan peserta didik dalam menyampaikan gagasan, berinteraksi atau berdiskusi, tidak percaya diri ketika menyampaikan gagasannya, dan kurang termotivasi dalam mengungkapkan pemikirannya. Menyikapi permasalahan yang sudah dipaparkan, saya percaya melakukan penelitian ini yaitu berupa pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script. Model pembelajaran kooperatif script dapat memberi kesempatan peserta didik untuk meningkatkan daya pikir kritis, rasa percaya diri, berpikir kreatif, berani mengemukakan pemikirannya, dan memudahkan peserta didik untuk berdiskusi. Rumusan masalah yang pertama, dapatkah model pembelajaran kooperatif script meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP IT Darul Anba tahun ajaran 2021-2022? Yang kedua, dapatkah model pembelajaran kooperatif script meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP IT Darul Anba tahun ajaran 2021-2022? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui dapat tidaknya model pembelajaran kooperatif script meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP IT Darul Anba tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, untuk mengetahui dapat tidaknya model pembelajaran kooperatif script meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP IT Darul Anba tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dan 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Menurut Lambiote dan kawan-kawan 1988 dalam Huda tahun 2014 halaman 213, kooperatif script adalah salah satu strategi pembelajaran di mana siswa bekerja sama secara berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. Strategi ini ditunjukkan untuk membantu siswa berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada materi pelajaran. Siswa juga dilatih untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif script menurut Huda tahun 2014 halaman 213-214.
yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok berpasangan. Yang kedua, guru membagikan wacana atau materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya. Yang ketiga, siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok ke dalam ringkasannya. Siswa lain menyimak atau menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat dan menghubungkan dengan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Yang kelima, siswa bertukar peran, yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar atau sebaliknya. Dan yang keenam, guru dan siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran. Mode pembelajaran kooperatif script. Kegiatan pendahuluan yang pertama, peserta didik menjawab salam. Yang kedua, peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, guru mengabsen kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru melaksanakan apersepsi. Yang kelima, peserta didik menyimak kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, peserta didik menyimak langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok secara berpasangan. Yang kedua, peserta didik memperoleh teks berita untuk dianalisis. Yang ketiga, peserta didik mengamati teks berita yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi mengenai teks berita. Yang kelima, guru memantau jalannya diskusi. Yang keenam, peserta didik dan guru menetapkan yang menjadi pembicara dan menjadi pendengar. Yang ketujuh, peserta didik yang berperan sebagai pembicara menyampaikan temuannya dan peserta didik yang lainnya menyimak serta mengoreksi jika terdapat penyampaian yang disampaikan pembicara kurang lengkap. Kedelapan, peserta didik bertukar peran yang semula sebagai pembicara berganti menjadi pendengar, juga sebaliknya. Yang kesembilan, beberapa pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan pasangan lain mengomentari. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran mengenai materi yang telah dibahas. Selanjutnya yaitu kegiatan akhir. Yang pertama, peserta didik mengerjakan evaluasi atau tes akhir dari guru dengan diberikan teks berita yang harus dianalisis kembali oleh peserta didik masing-masing. Yang kedua, peserta didik dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dan guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam dari guru. Selanjutnya yaitu perolehan hasil belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Terdapat pada grafik menunjukkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks berita pada siklus ke-1 dan siklus kedua. Diketahui bahwa pada siklus ke-1 untuk kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita terdapat peserta didik yang sudah mencapai nilai KKB sebanyak 12 orang atau 40%. Dan peserta didik yang belum mencapai KKB sebanyak 18 orang atau 60%. Sedangkan pada pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks berita pada siklus kedua, diketahui bahwa siklus kedua ini semua peserta didik sebanyak 30 orang telah mencapai kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 73. Perolehan hasil belajar menyimpulkan isi teks berita. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada siklus ke-1 untuk kompetensi dasar menyimpulkan isi teks berita terdapat peserta didik sudah mencapai nilai KKB sebanyak 11 orang atau 36,7% dan peserta didik yang belum mencapai nilai KKB sebanyak 19 orang atau 63,3%.
Sedangkan pada pembelajaran menyimpulkan isi teks berita yang memuat unsur-unsur teks berita pada siklus kedua, yaitu semua peserta didik sebanyak 30 orang telah mencapai kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu 73. Adapun simpulan yang pertama, setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif script dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP IT Darul Anba tahun ajaran 2021-2022. Dan simpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, peserta didik kelas 8 SMP IT Darul Anba tahun ajaran 2021-2022 sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita. Demikian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.